Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi, untuk perkuliahan hari ini, kita akan masuk materi CRUD, create, read, update, dan delete di database menggunakan JFrame di Java NetBeans. Jadi, kita bakal mencobakan implementasi bagaimana sih bikin aplikasi desktop yang dimana aplikasi desktop itu bakalan terkoneksi ke database seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bakal mencobakan mengimplementasikan si database dan juga bahasa pemrograman Java dengan aplikasi desktopnya dan nanti bisa bisa melakukan implementasi beberapa manipulasi data seperti create data, read data, update data, dan delete data seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya relate dengan nanti UAS teman-teman. Jadi untuk UAS kemungkinan saya bakalan meminta teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi untuk UASnya kemungkinan itu take home dan nanti teman-teman bakalan bikin sebuah aplikasi di sini menggunakan create, update, delete ke database dan nantinya teman-teman bisa bikin laporan untuk UASnya seperti itu. Nah, bentar saya lihat ada berapa orang sih kita. Em, yang aktif itu 13. Nah, oke, ya di grup apa di grup kelas saya lihat ada 13 anggota, berarti 12 kecuali saya kan 12. Nah, kemungkinan untuk UASnya nanti saya bakalan bikin berkelompok. Jadi teman-teman bisa bikin UASnya minimal itu satu kelompok maksimal itu satu kelompok 2 orang. Jadi kalau teman-teman ternyata saya pengen sendiri aja deh ngerjainnya ya it's okay silahkan seperti itu. Jadi maksimal untuk pengerjaan UASnya nantinya itu adalah 2 orang seperti itu. Nah, oke, jadi kita langsung masuk ke materi hari ini. Nanti makanya saya butuh record perkuliahan hari ini biar teman-teman nanti bisa mengikuti apa namanya implementasinya dan nanti bisa mengulang lagi implementasinya agar memudahkan teman-teman nanti dalam pengembangan si aplikasinya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi untuk materinya nanti akan saya bagi dua sebenarnya. Kan kita ada 4 kali pertemuan lagi nih sebelum UAS, kalau nggak salah nih. Nah, pertemuan di seksi pertama ini nanti kita bakal coba desain database-nya terlebih dahulu. Lalu nanti kita bisa bikin login page, insert data, dan kita show datanya. Nah, nanti di next pertemuan kita bakal coba untuk search data yang ada di dalam database-nya, lalu lakukan edit data dan delete data. Seperti itu. Jadi nantinya bakalan ada 2 chapter untuk pertemuan CRUD Java Frame ini, JFrame ini. Dan nantinya ya kita bakalan bikin setiap sectionnya untuk implementasi si datanya ke database. Seperti itu. Nah, oke. Jadi introduction sedikit. Si Java ini mendukung beberapa pemrograman ataupun pengembangan aplikasi, contohnya kayak web, desktop, dan mobile. Nah, salah satu implementasinya adalah aplikasi desktop ini. Jadi teman-teman di NetBeans ataupun di Java memungkinkan kita untuk mengembangkan sebuah aplikasi desktop dan nantinya aplikasi desktop itu bisa kita koneksikan ke database seperti itu untuk penyimpanan datanya. Nah, oke, kita langsung saja implementasi ke codingannya. Jadi seperti biasa, kita bakal menggunakan NetBeans di sini. Nah, sebelum menggunakan NetBeans ataupun kita implementasi ke Java-nya, karena kita mau terkoneksi ke database, ya kita bakalan desain dulu database-nya. Jadi untuk apa namanya aplikasi database-nya ataupun implementasi database-nya, ini teman-teman bisa menggunakan XMPP. Jadi kalau misalkan bagi yang belum pernah menggunakan XMPP, jadi boleh saja download si XMPP-nya. Google aja XMPP, lalu nanti silakan di-download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.
Contohnya kayak di sini ada Windows, ada Linux, dan ada macOS. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman silahkan disesuaikan saja sistem operasi yang digunakan, lalu nanti diinstal aplikasinya. Nah, di sini saya sudah Pak, menginstal aplikasinya. Iya, kenapa? maaf Pak, saya Tanya. mau Iya, tanya Pak. Saya iya, kan silakan. di semester sebelum ini udah pernah pakai SMPP juga, itu di Iya, pelajaran basis database. data Pak. Ya. Iya. Itu kenapa ya Pak? SMPP-nya tuh sering error Pak. Padahal saya udah turunin terus versinya sampai sekarang tuh yang paling rendah versinya tetap Ah, error gitu. oke. Biasanya kalau untuk errornya XMPP-nya, di XMPP ini sebenarnya ada apa ya? Ada hasil outputnya. Contohnya kayak gini, start. Nah, biasanya errornya itu port sih biasanya ya. Biasanya portnya bentrok. Nah, kalau misalkan untuk port, nanti coba aja setting di config-nya. Lalu ada httpd.conf. Lalu, nah, di sini ada listen 80 di sini. Coba aja ganti jadi misalkan 80, default-nya kan 80 nih. Nanti coba ganti aja 9191 misalkan. Contohnya di sini ya, saya ganti 91, 91. Ini juga 90 jadi 91, 91. Coba diganti aja. Lalu nanti di save, disimpan, lalu di close. Nah, coba jalan, di stop dulu. Nah, nanti coba dijalankan. Nah, jadi pada saat menjalankan, misalnya database-nya nih, ini kan masih nggak mau. Nah, di sini kita harus pilih ketikan si portnya. Tadi kan saya setting 9191. Nah, berarti ada titik 2, 9191 di sini. Lalu enter coba. Nah, seperti itu. Coba ganti portnya. Biasanya yang sering terkendala itu portnya bentrok. Seperti itu. Bisa aja gara-gara aplikasi lain ataupun ada aplikasi yang sebelumnya teman-teman install bentrok. Jadi nggak mau jalan, akibatnya si portnya bentrok. Seperti itu. Jadi coba aja dulu setting si portnya. Seperti itu. Itu yang biasa terjadi sih. Kalau errornya si XMPP. Seperti itu. Nanti kalau Baik misalkan, Pak, terima ya kasih nanti Pak. ya kalau misalkan tidak bisa nanti kita coba cari lagi solusinya deh. Seperti itu. Nah, oke. Di sini saya sudah menjalankan si XMPP-nya. Di sini statusnya sudah running semua. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan ada error, nanti bakal ada merah errornya dan teman-teman baca aja errornya apa nantinya. Kalau emang ada kendala ya udah coba aja copy nanti di googling errornya nanti. Kalau misalkan tidak juga nanti kita coba solve bareng-bareng bagaimana errornya seperti itu. Nah, oke, di sini si XMPP-nya sudah jalan. Sekarang kita mau desain si database-nya terlebih dahulu. Nah, idenya sekarang kita coba bikin aplikasi untuk apa ya? Untuk manajemen data kampus sebenarnya. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini saya bikin database baru. Namanya misalkan db_kampus. Nah, ini sebenarnya tips aja ya sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau bikin database ya biar rapi aja. Biasanya kebiasaan saya menambahkan DB di depannya, db_kampus. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa lebih apa ya, mengetahui kalau misalkan oh ini adalah database loh. Kalau misalkan kita pakai table, saya tambahin biasanya tbl_ nama tabelnya biar bisa mengidentifikasi kalau misalkan oh itu adalah table seperti itu. Nah, oke, jadi di sini saya bikin nama database-nya DB Kampus, lalu tinggal create, lalu di sini saya bikin eh, table, tbl misalkan user. Jadi tbl user ini nantinya idenya adalah untuk user bisa login ke aplikasinya seperti itu. Jadi kita butuh login form untuk si aplikasinya. Dan nantinya semua username ataupun email dari email dan password dari siapa dari si usernya nanti bakalan disimpan di tabel user ini. Nah, untuk kolomnya saya butuh empat kolom. Nanti ada ID tentunya primary key-nya. Lalu ada username atau email, terserah teman-teman bisa pakai email ataupun username. Lalu password.
dan nantinya saya nambahkan role satu lagi. Nah, role itu untuk mengidentifikasi kalau misalkan dia mahasiswa ataupun dosen misalkan. Nah, lalu ini tinggal create. Nah, di sini saya tambahkan ID. Nah, untuk ID ini saya bikin auto increment agar dia bisa kita tidak perlu lagi menginputkan ID-nya, dan nanti akibatnya ya ID-nya bakal autofill secara otomatis, bakal terisi secara otomatis dan bakal nge-counting dari 0 dari 1 sampai seterusnya. Nah, lalu di kolom selanjutnya saya butuh username di sini, username. Untuk username ini saya pakai varchar, panjangnya itu 100 panjang karakternya. Lalu password di sini juga kita pakai varchar, panjangnya saya samain aja 100. Lalu misalkan role. Nah, role ini varchar juga saya isi 100. Nah, kalau sudah kita tinggal save saja si database si tabelnya. Nah, lalu saya di sini tambahkan tabel lagi. Jadi ini tabel untuk apa namanya? Menyimpan data, misalkan nantinya kita butuh data. Misalkan di sini saya bikin namanya TBL mahasiswa. Nah, jadi data semua mahasiswa nantinya bakalan disimpan di dalam tabel ini. Oke. Nah, lalu di sini untuk primary key-nya saya jadikan NIM. NIM ini varchar juga, panjangnya ya kita bikin 100 juga deh. Nah, lalu NIM ini adalah primary key. Jadi dia jadi primary key di sini. Lalu tentunya nama. Lalu varchar juga, panjangnya 100. Lalu di sini gender, saya mau nambahkan gender. Varchar, panjangnya 50 saja. Lalu ada jenjang misalkan. Jenjangnya apa? S1, S2, S3 misalkan. Lalu saya butuh 2 kolom lagi untuk menambahkan data alamat sama nomor HP misalkan. Nah, di sini kan masih ada 4. Nah, teman-teman nanti bisa tambahkan saja di sini ada add column. Jadi nanti tinggal go saja. Dia bakalan bertambah secara otomatis. Di sini misalkan alamat sama nomor HP. Nah, untuk jenjang kita pakai varchar juga. Panjangnya 50 misalkan. Lalu alamat varchar panjangnya 100, mungkin 200 saja. Lalu nomor HP juga varchar panjangnya 100. Nah, jadi untuk nomor HP it's okay teman-teman, tidak masalah pakai pakai tipe data dari database-nya itu varchar. Kenapa? Karena nantinya tidak ada aritmatika juga yang bakalan dilakukan, kecuali kalau misalkan teman-teman mau menyimpan data salary misalkan, lalu misalkan data harga ataupun data jumlah barang. Nah, itu teman-teman harus pakai integer. Kenapa? Karena data itu memungkinkan untuk dikalkulasikan seperti itu. Nah, karena nomor HP itu tidak mungkin ada orang yang melakukan kalkulasi terhadap nomor HP itu. Nah, jadi oke, tidak masalah pakai varchar seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal di save. Nah, oke. Di sini kita sudah ada 2 tabel, ada tabel user sama tabel mahasiswa. Nah, jadi di table user ini saya tambahkan satu data dulu biar nantinya kita bisa login ke ke aplikasinya menggunakan user yang sudah ada. Nah, caranya ya kita tinggal insert ataupun teman-teman bisa pakai query di sini. Insert insert. Oke, kita use dulu. Use db_campus. Lalu insert into tbl tbl user ID user.
Nah, lalu di sini ada username. Username, lalu ada password, lalu ada role. Nah, lalu values-nya tadi dia varchar misalkan eh, Khalif misalkan. Nah, lalu passwordnya itu misalkan 123456649. Lalu role-nya misalkan di sini mahasiswa. Mahasiswa. Nah, lalu kita tinggal enter. Oke. Lalu kita lihat datanya. Select bintang from TBL mahasiswa. Oke. Oh, sorry. Mahasiswa sih. Select bintang from TBL user. TBL user. Oke. Nah, di sini kita sudah ada satu data. Jadi, ini adalah modal kita sebenarnya. Data ini modal kita untuk apa namanya bisa login ke halaman dari ataupun ke tampilan dari si mahasiswanya seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah bikin desain database-nya. Jadi sekarang ya kita bakalan ke NetBeans-nya. Oke, oke. Karena takut berat, jadi kamera saya matikan saja ya biar nggak terlalu berat nih. Oke, di sini saya bakal bikin sebuah project baru. Di sini kita bikin sebuah project baru, Java application. Nah, lalu ini teman-teman tinggal next saja. Nah, di sini contohnya saya bikin sama aplikasinya adalah Kampus app. Lalu kita finish. Om. Nah, di sini kita butuh sebuah kelas. Namanya nanti kita bisa bikin namanya DB Connection. Yang dimana tujuannya kelas ini adalah untuk connection si aplikasi ini ke database. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa klik kanan saja di package-nya ini, di kampus app ini. Klik kanan, new, lalu Java class. Nah, di sini kita bisa create namanya DB Connection. Nah, lalu tinggal finish. Nah, lalu di package ini ataupun di kelas ini kita tambahkan kita import library-nya. Oke, sebelum kita import library-nya, kita bakalan menambahkan dulu add library-nya karena kita bakal menggunakan apa namanya database. Kita butuh add library-nya. Jadi caranya teman-teman bisa klik aja si libraries ini di expand. Nah, lalu di sini bisa klik kanan. Lalu di sini ada add library. Nah, di sini kita cari MySQL. Nah, di sini ada nih. MySQL JDBC driver. Jadi karena kita bakalan terkoneksi ke database MySQL, jadi kita butuh add library ini. Jadi ini teman-teman tinggal klik aja add library. Nah, kalau sudah nanti bakal muncul di sini. Di sini ada nih MySQL JDBC driver strip bla 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 konektor bla bla bla. Seperti itu. Nah, agar kita bisa menggunakan si MySQL-nya. Nah, di sini kita import dulu. Import java.sql.bintang. Nah, kedua. Nah, jadi kita bakal menggunakan si apa namanya si SQL ini sebagai library untuk si connection ke database-nya. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel connection connection sama dengan null. Nah, jadi si connection inilah nantinya bakalan kita panggil di apa namanya di semua frame kita ataupun di semua tampilan frame kita.
agar si aplikasi kita itu bisa terkoneksi ke database-nya. Lalu di bawahnya kita bisa bikin sebuah fungsi namanya connection. Lalu di sini set connection. Nanti si set connection ini nantinya bakalan kita panggil nih di setiap setiap frame kita ataupun aplikasi kita. Nah, di sini kita butuh returnnya itu connection. Nah, connection ini ngambil dari mana? Pertanyaannya. Nah, connection ini ngambil dari sini, dari variable ini, variable connection yang kita create sebelumnya. Nah, lalu kita di sini butuh try catch untuk ya handling error seperti kemarin. Di sini kita bikin string variable URL. Nah, jadi string URL ini nantinya bakalan berisi alamat dari si database kita. Jadi di sini teman-teman bisa ketik JDBC titik 2 MySQL titik 2 slash localhost 3306. Jadi ini adalah port untuk si database-nya, bukan port untuk si XMPP-nya. Jadi beda. Jadi portnya di sini kita pakai 3306. Lalu nama database-nya, tadi kan nama database kita itu adalah DB Campus. Nah, ini DB Campus nama database-nya. Sini teman-teman bisa ketik aja DB_campus. Nah, lalu di sini kita butuh variabel user. Jadi ini adalah user, bukan user yang kita create tadi ya. Jadi ini adalah user untuk si database-nya. Nah, secara default, user di database itu adalah root. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak setting apa-apa, jadi secara default si user itu adalah root. Lalu password, dan secara default kalau misalkan install XAMPP, ya passwordnya pasti kosong. Jadi kita di sini bisa kutip 2 kali saja, lalu titik koma. Lalu kita di sini bisa menambahkan kelas dot for name from JDBC JDBC refer. Nah, jadi di sini kita panggil kelas for name. Jadi ini adalah library yang kita add tadi kan. com my SQL JDBC driver. Nah, jadi ini adalah library yang kita create tadi, yang kita import tadi sebelumnya. Dan di sini kita panggil pakai kelas for name ini. Seperti itu, agar kita bisa menggunakannya. Nah, lalu kita panggil connection sama dengan driver manager dot get connection. Ada URL, ada user, dan ada password. Nah, jadi di sini perintah connection driver manager get connection tujuannya apa? Nah, di sini bakal menjalankan perintah untuk terkoneksi ke database-nya. Nah, lalu di sini kalau misalkan ada error ya kita pengen menampilkan errornya. Connection misalnya. Pas get message. Nah, oke. Jadi seperti ini codingan untuk connection-nya. Jadi ini bakalan kita panggil di setiap frame ataupun di setiap aplikasi untuk si frame-nya. Oke, sekarang tugas kita bikin frame-nya. Untuk bikin frame-nya, teman-teman bisa buka package yang ini. Tadi namanya kan Campus App. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, new, lalu di sini ada Java Gframe Form. Ini tinggal pilih saja. Misalkan di sini halaman awal, misalkan di sini saya bikin halaman awal. Nah, lalu finish. Nah, oke. Jadi di sini adalah bentuk dari si Gframe itu sendiri. Teman-teman memungkinkan untuk menambahkan beberapa komponen di sini. Di sini ada palet namanya. Nah, palet ini nantinya bisa teman-teman gunakan untuk apa ya? Untuk membuat si aplikasinya seperti itu. Contohnya kayak di sini ada label,
ada button, ada text field dan sebagainya. Nah, contohnya di sini saya pengen eh, masuk menu awal dulu, misalkan di sini saya tambahkan label misalkan. Terus eh, menu misalkan menu pilihan. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengatur juga jenis fontnya, lalu ukuran fontnya, dan warna fontnya. Jadi untuk desainnya teman-teman bisa setting di properties ini. Contohnya, saya di sini pengen ganti fontnya ataupun ganti ukurannya. Nah, di sini ada font, lalu kita bisa klik yang titik ini. Nah, di sini ukurannya bisa kita ganti nih. Contohnya saya ganti jadi 24, saya bold misalkan. Lalu oke. Nah, lalu misalkan di sini saya bisa kita bisa nambahkan button misalkan. Ini saya tambahkan 2 button. Eh, kita copy saja lalu paste. Nah, lalu untuk ukuran buttonnya teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Ya, tinggal di drag and drop aja. Nah, oke. Contohnya di sini saya ganti dulu namanya, misalkan di sini untuk penggantian nama buttonnya, teman-teman bisa di sini klik kanan, lalu edit text. Contohnya di sini login mahasiswa, misalkan. Lalu di sini dosen. Eh, Nah, lalu kita harus setting dulu variabel name-nya. Jadi fungsinya apa? Variabel name ini nantinya adalah sebagai apa namanya? Nama yang nantinya bakal teman-teman panggil di codingannya. Misalkan kayak ada edit text nantinya. Nah, butuh ngambil data dari edit text tersebut. Nah, kita bakalan butuh setting si variable name-nya ini. Nah, caranya klik kanan aja. Lalu ada change variable name di sini. Nah, di sini saya ganti namanya BTN mahasiswa. Nah, biar menandakan kalau misalkan itu adalah ID si button. Lalu di sini klik kanan, change variable BTN dosen misalkan. Lalu oke. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, teman-teman bisa ke project aja. Lalu di sini bisa klik kanan, lalu run. Nah, oke. Jadi bentuknya bakal seperti ini. Jadi kalau misalkan dia masuk ke mahasiswa, nanti bakalan mengarah ke login page-nya mahasiswa. Dan nanti kalau misalkan dia ngeklik dosen, nanti bakal mengarah ke login page-nya si dosen. Seperti itu. Nah, di sini tentunya kita bakalan butuh frame lagi. Kita tambah frame lagi. Teman-teman bisa klik kanan, new, Gframe. Nah, misalkan di sini saya tambahkan namanya page login mahasiswa, misalkan. Nah, page login mahasiswa, lalu finish. Nah, sama kita bakal menambahkan ya label di sini untuk penamaan misalnya login mahasiswa. Lalu fontnya saya ganti misalkan di sini jadi 24. Lalu bold. Nah, lalu di sini kita butuh 2 text field ya untuk si user bisa input username sama passwordnya tadi. Lalu butuh 1 button untuk klik loginnya. Nah, lalu di sini saya butuh label juga. Misalkan kita tambahkan label di sini untuk gantinya, misalkan username, lalu di sini password.
Nah, ini kita edit, ini kita hilangkan saja. Ini juga saya edit, hilangkan saja juga. Nah, jadi teman-teman bisa rapikan saja nanti ini. Tinggal dirapikan saja, sesuaikan. Atau bisa ketik shift control di sini, control. Lalu bisa klik kanan, lalu bisa align. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Atau center, misalkan center or to column. Nah, seperti ini. Nanti bisa disesuaikan saja. Ini juga misalkan mau dibikin center. Nggak bisa, udah ini aja nih. Align. Nah, lalu di sini misalkan kita ganti edit text jadi login, misalkan login. Nah, lalu di sini si text fieldnya, variabelnya kita ganti jadi misalkan di sini saya tambahkan in username. Kita ganti jadi in username. Jadi nanti in username ini yang nantinya bakalan kita panggil di codingan. Nah, lalu ini juga sama. Kita ganti jadi in password, misalkan. Lalu tinggal oke. Dan si button juga kita ganti jadi button login MHS. Nah, oke. Nah, kita balik ke apa namanya, ke halaman awal tadi dulu. Jadi kita pengen kalau misalkan si mahasiswa, button mahasiswa ini diklik, bahkan lari ke page login ini. Nah, kita bisa klik 2 kali si apa namanya, si button ini untuk menuju ke codingannya. Jadi teman-teman bisa klik 2 kali aja codingan ini. Nah, jadi dia bakal mengarahkan ke codingannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa panggil si page login ini. Ini kita panggil page login. Misalkan di sini saya kasih page new page login. Nah, lalu di sini page set visible true. Lalu this set visible false. Nah, oke. Kita coba jalankan. Untuk jalankannya di codingan ini teman-teman bisa klik kanan, lalu bisa run file. Kita coba kalau misalkan ini diklik seharusnya bakalan masuk ke halaman login si mahasiswanya. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini lagi azan, jadi kita break dulu ya. Sambil nanti habis azan kita kita sampaikan penjelasan coding yang untuk pindah ke halaman ini. Seperti itu.
Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah codingannya untuk berpindah ke satu frame ke frame yang lain seperti ini. Jadi kita harus panggil dulu si objeknya ya si page login mahasiswa ini. Nah, lalu di sini eh, si objek itu kita set visible-nya true biar dia bisa muncul. Nah, sebenarnya seperti ini saja bisa sebenarnya dia bakal muncul. Tapi kalau misalkan kita jalankan, misalkan kita mau berpindah. Nah, jadi di belakangnya itu ada double page ataupun double form di dalamnya. Nah, untuk si form ini pada saat diklik itu hilang, nah makanya kita butuh si this set visible-nya jadi false. Nah, jadi halaman ini kita set visible-nya jadi false. Jadi page login-nya muncul, halaman awal ini jadi menghilang. Nah, makanya hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, jadi ini halaman awal untuk si login mahasiswanya. Nah, lalu ini kita sudah apa namanya sudah selesai di page awalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau menambahkan untuk si dosennya ya oke silahkan. Caranya sama saja nantinya. Tinggal tambah page baru, halaman baru, ya udah nanti tinggal dibikin si codingan untuk perpindah halamannya. Nah, sekarang kita ke page login mahasiswanya. Eh sebenarnya ada dua cara agar kita bisa masuk ke area codingannya. Di sini ada bagian search. Teman-teman bisa klik search juga untuk masuk ke codingannya atau bisa klik si palet ataupun komponennya dua kali bisa langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini kita tambahkan dulu di search-nya ini. Em, nah, jadi di sini saya tambahkan misalkan sebuah variabel namanya result RS. Jadi di sini RS ini bakal menghandle semua apa namanya? So, RS. eh, Nah, jadi si RS ini nantinya bakalan menjalankan query yang nantinya bakalan kita gunakan. Jadi karena kita bakalan memanipulasi database ya, makanya nantinya di dalam codingan kita juga bakalan ada query-nya seperti itu. Nah, di sini result-nya masih error. Ini kita import, tinggal klik saja di sini ada add import bla bla bla, tinggal klik. Nah, lalu kita di sini butuh connection yang tadi kita bikin. Ini static uh, connection.conf. Nah, ini kita juga import saja. Ini connection untuk ke SQL-nya. Salah ini bukan ini. Ini resultnya untuk SQL. Hmm, Oke, ini result set. Sorry, result set. Nah, kita add yang Java SQL result ini. Nah, oke, jadi kita ada dua variabel ini, ada result set sama connection con. Nah, di dalam public page login ini, kita bisa tuliskan con sama dengan new db connection set connection. Nah, seperti ini. Nah, jadi si con ini bakal memanggil si DB connection yang ini tentunya, dan bakal memanggil fungsi yang ada di dalamnya untuk terkoneksi ke database-nya. Seperti itu. Nah, kenapa kita taruh di page login public ini? Jadi ini adalah fungsi yang bakalan dijalankan saat pertama kali si aplikasi dijalankan. Misalkan kita run nih, kita run aplikasinya. Nah, pada saat aplikasi ini muncul, secara otomatis dia bakal menjalankan si fungsi page login mahasiswa ini tanpa kita lakukan aksi, kita klik button dan sebagainya.
kalau dijalankan si fungsi ini juga bakal ikut dijalankan. Jadi pada saat si aplikasi itu berjalan ya secara otomatis dia bakalan langsung terkoneksi ke database-nya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita balik ke desain si button login-nya kita klik 2 kali. Nah, di sini kita mau pada saat si si user ngeklik login ini dia bakalan lari ke frame mahasiswa, halaman mahasiswa. Nah, kita tambahkan dulu. Di sini kita tambahkan new frame lagi. Frame misalkan page mahasiswa misalkan. Lalu tinggal finish. Nah, kita pengen nanti kalau misalkan dia berhasil login, si aplikasinya bakal langsung ke si page mahasiswa ini. Seperti itu. Nah, di dalamnya itu tentu kita bakalan ada try catch. Lalu di dalamnya kita panggil string username. Ini saya bikin val username sama dengan in. Nah, lalu si in username ini didapat dari mana? Nah, in username ini kita dapat dari tadi yang kita setting ini. Change variable name, nah in username ini. Jadi teman-teman untuk untuk si nilainya bakalan diambil dari si edit text tadi dan bakalan dimasukkan ke variabelnya seperti itu. Nah, lalu kan kita ada dua. Satu lagi kita ada password. Password. Di sini saya tambahkan file password in password tadi. Lalu get text. Nah, lalu di sini kita butuh string lagi, variabel lagi. String query. Nah, di dalam variabel query ini kita bakalan bikin ya query untuk ke database-nya. Query select from, kita lihat tabelnya tadi namanya apa. Tadi namanya kan username sama password nih. Nah, lalu select bintang from tbl. Jadi nama tabelnya user. Where kondisinya kita di sini butuh kondisi where username-nya itu sama dengan oke. Username, sorry. Nah, lalu kita panggil file username and password sama dengan file password lalu and sama dengan siswa. Nah, oke. Jadi query-nya seperti ini, bakalan nge-select data yang ada di table user, di mana dengan ada kondisi di sini, username-nya itu harus sama dengan si ya yang di input password, di input si usernya yang ada di database juga, dan juga passwordnya ya harus sama juga dengan yang ada di database. Jadi di sini dia bakal mengambil input dari si usernya ini,
dan role-nya harus mahasiswa karena kita kan ada di dalam page-nya si mahasiswa nih mau masuk mahasiswa. Nah, misalkan mahasiswa tadi sama. Nah, lalu em, di bawahnya kita panggil si ST, ST tadi. ST itu di ST sama dengan font ST, 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 ya. Nah, lalu kita panggil RS sama dengan ST. Nah, di sini ST-nya masih error. Kita lihat errornya. ST-nya masih error. Hmm, Oke, kita import dulu. Ini import static eh, sample mention mention sample ST. Oke, kita import dulu. Import um, sampai dot connection. DB connection, kamu sampai itu. Oh. Page login mahasiswa. Um, mana ya mana sampel. Oh, udah. Nah, kita import saja. Oke, ini kita hapus. Oke. Nah, oke. Jadi kita tambahkan satu lagi variabel namanya statement. Jadi statement ini yang nantinya bakalan ya menambahkan statement agar si query tersebut bisa dijalankan. Nah, di sini kita bikin CST tadi, kita panggil CST tadi untuk membuat statement. Fungsi statementnya apa? Fungsi statementnya untuk menjalankan si query-nya. Lalu kita panggil RS sama dengan ST
execute query. Nah, lalu query yang dijalankan ya pasti nantinya query yang kita deklarasikan di awal tadi. Nah, lalu di dalam ini kita butuh sebuah apa namanya? Sebuah logic if rs dot next. Nah, main oh sorry. Ini oke. This Oke, kita coba jalankan dulu ini namanya idam tadi imam. Oh, lalu apa ya tadi? Satu dua idam kali. Oh, oke. Eh, 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 eh. True, false. Oke, ini kita ganti dulu deh. Ini kan tadi masih kelihatan tuh si desainnya, passwordnya. Ini teman-teman bisa ganti sama si password field ini. Ini kita ganti jadi password field. Biar ini jadi password. Cek variabel edit text. Ini kita hapus aja. Nah, oke, kita ke search lagi. Ini kita ganti mana tadi? Kita ganti jadi in password. Oke. Oke. Username, file password, role mahasiswa. Kita coba jalankan dulu. Ini oke, kita coba kenapa nih? Coba kita hilangkan role-nya aja. Oh, ya benar. Oh, ya balik ke sini. If rs next. Oh, touch login salah. Ini bukan touch login. Salah. Page mahasiswa. Oke, kita coba run lagi. Nah, oke.
Nah, jadi itu implementasi untuk login. Jadi ya kita bakal menggunakan si query-nya si leg tadi. Dan di sini ada logic kalau misalkan dia menemukan si datanya di dalam database dan sesuai dengan query-nya, dia bakalan apa menuju ke page mahasiswa di sini. Ya seperti tadi si page mahasiswa kita bikin true visible-nya dan si apa namanya uh, si page login ini bakalan jadi false, bakal menghilang. Nah, kalau misalkan dia gagal, misalkan ada password ataupun username-nya salah, di sini saya bakalan menampilkan message dialog, perintah apa pesannya gagal login di sini. Terus kalau misalkan kita jalankan, maka di sini username-nya salah misalkan. Nah, sini bakal ada perintah gagal login, silakan cek username atau password Anda. Nah, misalkan kalau misalkan kita pengen nambah lagi usernya, nah teman-teman bisa tambah di apa? Di database-nya. Nah, misalkan kita pengen nambah nih usernya, atau teman-teman bisa juga nantinya bikin form sendiri untuk apa namanya, untuk bikin add usernya misalkan. Oke, tidak masalah. DB kampus misalkan tadi user. Nah, misalkan saya nambahin lagi usernya di sini, saya insert lagi namanya misalkan kali 01 1234 misalkan. Role-nya mahasiswa. Mahasiswa. Lalu tinggal save. Oke. Nah, di sini kita udah ada dua data, idam kalif 01 sama idam kalif aja. Nah, kita coba jalankan yang 01. Um, 01. Passwordnya tadi 1234. Login. Sukses dan berhasil. Jadi kita sudah bisa apa namanya masuk menggunakan login yang ada di database yang sudah ada seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke halaman mahasiswanya. Sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nah, oke. Jadi ini adalah form dari si apa namanya si halaman mahasiswa nantinya. Jadi nanti si user bisa memasukkan beberapa nilai di sini, nilai yang nantinya bakal disimpan ke dalam database-nya. Nah, kalau ini misalkan, ah, nah, lalu di sini kita tinggal ganti aja variabel name-nya sama seperti tadi. Misalkan ini in name untuk input name, lalu ini change variabelnya in nama. Nah, lalu di sini untuk gendernya teman-teman juga bisa change variabel in gender. Lalu ini jadi in jenjang. Lalu ini kita ganti juga in alamat. Lalu ini in nomor HP sama HP. Nah, lalu ini in ini button submit. Nah, oke. Jadi nanti endingnya aplikasinya bakal menampilkan datanya di dalam table ini. Jadi kalau misalkan di submit, datanya bakalan tampil di dalam table ini. Yang dimana table ini tentunya bakal terkoneksi dan mengambil data di dalam table yang ada di database yang kita simpan tentunya. Nah, lalu di gender ini itemnya bisa kita setting. Teman-teman bisa lihat di propertiesnya ini ada model. Nih ada item 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa kita klik yang titik ini. Nah, ini kita tinggal ganti aja. Nah, saya tambahin pertama untuk spasi, untuk kosong. Lalu gendernya misalkan laki-laki. Lalu enter perempuan. Lalu tinggal di oke kan saja. Nah, oke. Jadi datanya ada laki-laki, perempuan. Nah, lalu untuk jenjang sama kita ganti juga. Ini spasi, S1, S2, S3 misalkan. Lalu oke. Nah, lalu untuk tabelnya kita bisa ganti di sini nama kolomnya kan ini masih titel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa klik kanan di tabel ini, lalu bisa pilih table contents di sini. Nah, lalu di sini ada kolom, kita bisa kolom. Nah, title ini bisa kita ganti, ini bisa kita ganti jadi name, lalu nama, lalu ini tadi gender, lalu jenjang. Nah, ini kan masih kurang nih. Teman-teman bisa klik insert ini untuk menambahkan kolomnya. Ini ada insert. Nah, bisa kita ganti. Tadi ada tambah satu lagi ada nomor HP. Nah, lalu kita close. Nah, nanti tabelnya bakal ganti. Di sini bakal jadi name, nama, gender, jenjang, alamat, dan nomor HP. Jadi semua data yang di-input di sini bakal masuk ke dalam tabel ini nantinya. Seperti itu. Nah, oke, kita coba jalankan dulu dari awal, dari si mainframe tadi. Misalkan di sini kita run. Di Nah, nih di halaman awal kita run file. Nah, misalkan kita pilih mahasiswa. Nah, jadi di sini nantinya datanya bakalan diinput semuanya di sini. Kita butuh satu button lagi, kayaknya untuk logout misalkan. Misalkan di sini kita bisa nambahkan button logout di sini, kan di sini. Edit text, logout. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke
insert datanya terlebih dahulu. Kita bakal coba memasukkan data ke dalam table yang ada pada apa database-nya. Nah, di sini kita bisa ke submit, button submit ini kita klik 2 kali saja. Kita klik 2 kali biar menuju ke codingannya. Nah, di sini kita butuh tambahin koneksi tadi lagi, karena kan kita mau koneksi ke database-nya. Tapi sebelumnya kita, apa namanya, kita deklarasikan dulu variabelnya static connection con, lalu ada static string SQL untuk query-nya, lalu ada string file file name, file nama, file jenjang dari jenjang, lalu file gender, file alamat, sama file nomor HP. Oke, lalu kita butuh uh, di yes. Nah, oke, jadi kita butuh beberapa variabel ini, connection ya untuk koneksi ke database-nya, lalu variabel string SQL ini untuk nanti kita bakal menuliskan query-nya. Nah, lalu ada variabel name, nama, bla bla bla, ini untuk menyimpan data dari usernya yang di-input melalui si edit text tadi. Lalu ini ada prepare statement untuk menjalankan variabelnya di query-nya. Statement ini untuk menjalankan statement query-nya, dan result set ini untuk mengexecute si query-nya seperti itu. Nah, di sini masih error. Ini kita import ya. Ini kita import. Lalu ini juga kita import. Ini juga kita import. Nah, ini juga kita import. Jadi tinggal import saja si variabel semuanya, kebutuhan variabelnya. Result set. Oh, sorry. Ini RS. Nah, oke. Sekarang kita tinggal panggil sama seperti login tadi. Kita panggil si koneksinya. Con sama dengan new DB connection, set connection. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di sini saya bikin sebuah fungsi public void login, insert data. Nah, lalu di dalam si oke, saya bikin dulu si ini dulu deh. Public void clear in name set text. Dua, tiga, in nama ini bukan set, in
Alamat. Oke. Nah, oke. Jadi ini ada fungsi clear text namanya. Tujuannya apa? Nanti tujuannya pada saat si user melakukan insert data, kan di sini kan masih ada data-data yang ada tuh. Nah, nanti harapannya pada saat dia udah input data, datanya bakal kosong lagi, formnya bakalan kosong lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita butuh fungsi tadi fungsi insert data. Jadi tentunya kita masukkan dulu si data yang di input si user tadi ke variabelnya. Jadi kita panggil dulu file name ini. File name in name get text untuk mengambil teksnya. File nama, file tadi ada gender. Oh, bukan get text. Ini get selected item. Nah, karena dia dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk Dropbox ataupun dalam bentuk ya apa file ke bawah, input ke bawah tadi. Nah, di sini makanya kita bikin di sini selected item. Jadi kalau misalkan ada file yang dipilih, nantinya bakal masuk ke dalam variable gender ini. Sama juga jenjang juga pakai in jenjang. Get selected item terus tuh. Nah, lalu file tadi ada alamat sama dengan in alamat dot get text file number. Nah, oke. Jadi ini kebutuhan untuk si apa namanya si variabel kita. Ya, kita di sini nambahkan try catch punya untuk handling errornya sama seperti kemarin. Nah, lalu di sini kita panggil query, apa fungsi CSQL. Jadi variabel CSQL ini nantinya bakalan kita ketik query untuk insert datanya. Oke, insert into TBL tadi namanya TBL mahasiswa, ya kan? TBL mahasiswa. TBL mahasiswa, ya benar. Eh values. Nah, karena tadi kita pakai si apa namanya si PS di sini apa namanya mana sih? Nah, prepare statement. Jadi prepare statement ini fungsinya seperti ini. eh Datanya itu kita tinggal bikin tanda tanya seperti ini. Kita ada 6 kan tadi. Nah, lalu jadi PS ini bisa kita bikin Nah, jadi tanda tanya ini nantinya bisa diisi oleh si PS ini. Jadi kita tinggal tinggal gitu aja. PS dot set string di sini. Nah, ini satu. Satu ini berarti tanda tanya satu bakalan diisi oleh variabel si string ini. Nah, variabelnya apa? Nah, kita tinggal panggil file name di sini. Jadi tanda tanya satu ini bakal diisi oleh si file name. Jadi query kita di codingan tidak terlalu panjang jadinya. Nah, sama juga PS set string 2 berarti 2 tadi ada nama file nama. Lalu PS set string 3 3 itu ada gender. File gender PS set string 4.
koma val dot ini jenjang ps string 5 alamat itu nama HP. Oke, PSX. Maksud, nah oke, kita coba panggil insert. Nah, oke, kita coba jalankan dulu. 2006 49 4501. Laki-laki, jenjang S1, S2, misalkan. Selamat Depok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita submit. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat di database dulu. Oke, sorry, masih slow. Nah, oke. Ini datanya sudah berhasil kita kita insert ke dalam database-nya. Jadi codingannya seperti ini. Nah, codingannya seperti ini. Ya, kita bakalan manggil dulu si variabelnya. Lalu di dalamnya itu ada query untuk insert datanya. Jadi teman-teman sesuaikan saja. Kalau misalkan nanti tabelnya namanya beda, ya nanti sesuaikan saja. Lalu di sini ada prepare statement, fungsinya adalah untuk mengisi tanda tanya yang ada di dalam ini. Kalau misalkan kita bikin seperti login tadi, ya kepanjangan. Sebenarnya bisa tapi kepanjangan, pasti bakal panjang query teman-teman. Nah, cara metode yang lainnya ya pakai si prepare statement ini. Nah, lalu kalau misalkan datanya sudah masuk ke dalam si query-nya, ya nanti bakalan di-execute si query-nya tadi. Lalu nantinya bakal menjalankan fungsi clear text. Clear text fungsi ini untuk mengkosongkan semua inputnya. Nah, lalu bakalan tampil si message dialog, data berhasil. Kalau misalkan error, dia nantinya bakal menampilkan errornya. Contohnya, kalau misalkan error, misalkan di sini ada data yang sama. Lagi, misalkan S1, Depok, submit itu berarti. Nah, kita submit. Nah, ini datanya tidak berhasil disimpan karena apa? Karena di sini ada duplikat ID untuk si name-nya. Seperti itu. Jadi, itu untuk si insert datanya. Coba kalau misalkan kita ganti. Dua, kita submit. Nah, oke, data berhasil disimpan. Jadi, karena dia primary key, dia tidak bisa double ataupun redundance dari si ID-nya. Kita reload, kayak datanya sudah masuk ke dalam database-nya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke show datanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk show datanya. Jadi untuk show datanya di sini di desain ini kita harus change variable name-nya juga di sini. Di sini kita ganti variabelnya tbl, misalkan tbl mhs, biar nantinya mempermudahkan kita untuk apa namanya memanggilnya di codingan. Nah, kita ke search. Jadi di search ini saya tambahkan sebuah fungsi public void show data. Nah, di dalamnya tentu bakalan ada try catch. Lalu sini ada query, kita panggil si variable SQL tadi. Nah, kita tinggal bikin di sini select bintang from tbl underscore mahasiswa. Nah, lalu kita panggil si st untuk koneksinya. rs sama dengan st query CSQL. Nah, di sini kita panggil si default table model sama tbl misalkan, lalu default table model. Nah, di sini tadi kita bikin nama tabelnya adalah tbl mhs. Lalu get model. Wah. Nah, jadi di sini kita panggil model untuk si table tadi agar nantinya bisa nge-insert data ke dalam database-nya. Nge-show data ke dalam database-nya. Nah, lalu di sini tbl dot sorry ini. Nah, di sini kita butuh sebuah perulangan. Sorry. Nah, sebuah perulangan. Sorry, ini zero. Nah, kita di sini bikin objek. Nah, oke. Jadi ini adalah codingan untuk show data ke dalam tabelnya dari tabel yang ada di database. Nah, pertama ya kita bakalan show dulu si deklarasi dulu si query-nya, dan lalu kita uh, ya create statement untuk menjalankan si query-nya, dan ini menjalankan query-nya si SQL. Nah, di sini kita bikin model untuk si tabelnya. Tadi kan kita bikin tabelnya namanya tbl mahasiswa variabelnya. Tbl MHS di sini. Nah, makanya di sini kita kita panggil tbl MHS, lalu bakalan memulai si kolomnya itu dari 0. Nah, di sini adalah deklarasi untuk memasukkan nilainya ke dalam kolomnya. Di sini rs getting 1 berarti di kolom 1. Berarti kolom 1 yang ada di tabelnya ini berarti ini. Kolom 2, kolom 3, 4, 5, dan 6. Jadi seterusnya
Sini makanya 2, 3, 4, 5, 6 dan nantinya bakal di-add di row eh, tabelnya seperti itu. Nah, show data ini bisa kita panggil di sini di fungsi awal. Nah, fungsi awal ini agar nantinya pada saat dijalankan dia langsung menampilkan data dan juga kita bisa panggil di sini show data. Jadi pada saat dia menginsert data, si user menginsert data dan datanya bakal tampil juga di dalam tabelnya. Seperti itu. Nah, kita coba jalankan. Sekarang. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Datanya bakalan muncul di sini semua. Ini datanya sesuai dengan yang ada di dalam database-nya. Nah, database-nya ada dua data. Ya, datanya bakal ada dua. Nah, kalau misalkan si user menginsert datanya, misalkan NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nama Doni. Gender laki-laki. Jenjang misalkan S1. Alamat Jakarta Barat. Nomor HP 1, 2, 3. Nah, seharusnya pada saat di submit, dia datanya bakalan muncul di sini semua. Misalkan kita submit, oke, data berhasil disimpan dan semua datanya bakalan masuk di sini. Dan ini juga di dalam database, datanya juga bakalan muncul semua. Seperti itu. Jadi seperti itu cara insert dan show data yang ada di yang ada di database. Kalau misalkan kita, oh ini fungsi logoutnya belum kita bikin. Berarti fungsi logoutnya kita tinggal klik 2 kali saja. Kita panggil berarti kita ke page login. Klik di sama new page login mahasiswa, PG, set visible true, this set visible false. Oke, kita coba jalankan. Saya insert 1, 2, 2, 3, 3. Laki-laki, alamat Depok. Kita submit. Oke, terus misalkan perempuan, jenjang S3, alamat Jakarta Timur, submit. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini bentuk dari aplikasinya yang sudah bisa insert dan show data. Nah, kalau misalkan kita log out, nah nanti bakal balik ke login mahasiswanya. Ini bisa login. Login. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang kurang jelas sambil saya cek absen dulu deh. Oke, baik.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Nanti videonya saya upload ke YouTube dan nanti bakalan saya share di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa langsung cobakan codingannya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bakalan coba implementasikan untuk delete, edit, sama search data yang ada di dalam database-nya menggunakan si aplikasi ini. Seperti itu. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.